Halo semuanya, langsung aja kita bedah kabar paling panas hari ini. Paris Saint-Germain bakal melakoni laga krusial ngelawan Lille. Tapi ada satu berita besar yang bikin kaget banyak pihak. Sang bintang, Ousmane Dembélé, dipastikan absen. Jelas, ini bukan sekadar absen biasa. Sebagai analis, saya melihat ini murni keputusan taktikal yang bakal ngerubah banget dinamika permainan sang juara bertahan. Di penjelasan kali ini kita akan bongkar tuntas gimana PSG beradaptasi dan kejutan apa yang bisa kita harapin dari duel sengit akhir pekan ini. Nah, pertanyaan yang pasti langsung muncul di kepala kita semua. Kenapa Dembélé tiba-tiba ngilang dari skuad? Coba kita flashback sedikit. Dembélé baru aja main buat PSG di Super Cup, lalu Trophée des Champions, dan pastinya di laga pembuka Ligue 1 ngelawan Rennes. Tapi yang menarik nih, di laga lawan Rennes itu dia ditarik keluar pas turun minum. Menghilangnya Dembélé dari starting line up buat lawan Lille jelas memicu tanda tanya besar. Apa jangan-jangan dia cedera diam-diam atau emang ada strategi lain yang lagi dimainin sama pelatih? Usut punya usut, jawabannya ternyata ada di beban kerja alias workload Dembélé yang emang gila-gilaan sepanjang musim panas. Coba kita cek faktanya ya. Dia sama sekali absen di laga pramusim PSG. Alasannya, karena dia harus meres tenaga bawa timnas Prancis sampai ke peringkat 4 Piala Dunia. Di turnamen itu, kontribusinya nggak main-main. 6 gol dia cetak, termasuk 1 hat-trick sensasional waktu ngelawan Norwegia, plus sumbangan 2 assist. Dengan jadwal sepadat dan seintens itu, wajar banget kalau fisiknya butuh istirahat. Jadi kabarnya Dembélé sendiri yang minta waktu pemulihan ekstra biar bisa balik 100% bugar buat sisa musim ini. Terus gimana reaksi Luis Enrique soal ini? Sang pelatih ternyata pasang badan. Dia bilang ini tuh persis kayak situasi tahun lalu, di mana klub sengaja ngasih waktu istirahat buat pemain. Enrique bahkan negasin, saya penggemar berat Ousmane, dia pemain kunci. Dia membuat keputusan yang tepat. Menurut saya, ini bukti nyata dari strategi rotasi pemain modern di sepak bola elit. Taktik manajemen kebugaran kayak gini bukan barang baru di PSG. Kalau kalian perhatiin, mereka udah ngelakuin hal yang sama ke Achraf Hakimi dan Kylian Mbappe selama 3 tahun terakhir. Tujuannya simpel tapi krusial, ngelindungin aset berharga biar nggak tumbang karena kelelahan. Oke, sekarang kita geser fokus kedua pemain kunci yang bakal jadi sorotan utama di laga ini. Nianzou lawan Torres. Menarik banget buat ngebandingin dua nama ini. Di kubu Lille ada Tanguy Nianzou yang ironisnya adalah mantan pemain didikan PSG. Dulu dia sempat main 13 kali dengan total 907 menit sebelum musim 2019-2020 dihentikan. Sekarang dia lagi mati-matian nyari lagi performa terbaiknya kayak waktu di Sevilla musim 2022-2023 di mana dia sukses jadi starter 26 kali. Di sisi lain PSG punya senjata mematikan baru, Ferran Torres. Di laga debutnya ngelawan Rennes kemarin, dia langsung nyetak brace alias 2 gol. Pencapaian instan ini bikin namanya sejajar sama legenda kayak Patrick Mboma di tahun 94 dan Zlatan Ibrahimovic di 2012. Pertanyaannya, bisa nggak nih Torres nyetak gol lagi beruntun di laga keduanya dan ngikutin jejak Julian Draxler, Neymar, sama Mbappe di tahun 2017? Lanjut, mari kita bedah analisis statistik jelang laga, khusus ngebahas sejarah pertemuan dan taktik pertahanan. 33, coba bayangin, 33 gol. Ini adalah jumlah gol yang disarankan mesin serang PSG ke gawang Lille cuma dari 10 pertandingan Liga 1 terakhir sejak musim 2021-2022. Angka ini benar-benar jadi bukti seberapa dominannya Paris atas Lille. Biar gampang ngebayanginnya, PSG tuh nyetak setidaknya 7 gol lebih banyak ke gawang Lille dibanding lawan tim manapun di periode yang sama. Lawan Brest aja, mereka cuma bikin 26 gol. Secara mental, pertahanan Lille pasti ngerasa tertekan banget tiap kali harus ngadepin agresivitas Paris. Tapi tunggu dulu, jangan gampang ketipu sama rekor historis masa lalu. Kalau kita lihat performa domestik Paris akhir-akhir ini, sebenarnya ada lampu merah nih. Musim lalu, Lille sukses nahan imbang PSG 1-1 di kandang. Terus ingat nggak periode Mei sampai Agustus 2023? PSG sempat gagal menang di 4 laga beruntun ngelawan tim-tim Prancis. Dan yang paling urgent saat ini, skuad Luis Enrique lagi puasa kemenangan di 3 laga domestik terakhir mereka. 1 kali seri dan 2 kali kalah. Kalau Lille sukses menghindar dari kekalahan malam ini bakal jadi kali pertama mereka nyatet 2 laga kandang beruntun tak terkalahkan lawan PSG sejak rekor 12 laga mereka dari tahun 2000 sampai 2012. Terus rahasianya apa supaya Lille bisa nahan PSG? Jawabannya ada di statistik sapuan bola atau clearances di matchday pertama kemarin. Lihat deh angka Lille, mereka nyatet 43 sapuan, paling tinggi di liga.
Beda jauh banget sama PSG yang main possession, makanya cuma ngelakuin 8 sapuan. Dan itu rekor terendah di liga. Kenapa ini penting? Karena musim lalu dua tim ini sama-sama anti buang bola sembarangan. Rata-rata sapuan mereka di bawah 20 per match. Lonjakan drastis dari Lille ini ngasih sinyal kuat kalau mereka sekarang rela main pragmatis, numpuk pemain di belakang dan berani menderita demi matiin serangan lawan. Tembok inilah yang harus bisa dibongkar PSG malam ini tanpa Ousmane Dembele. Sekarang, mari kita lihat prediksi peluang kemenangan dari kacamata data Opta. Nah, setelah kita gabungin semua datanya dari rotasi Dembele, rekor gol yang gila, sampai gaya pragmatis Lille yang baru, ini dia kesimpulan akhirnya. Biarpun main tandang dan kehilangan kecepatan Dembele, Opta ternyata masih menjagokan Paris Saint-Germain. Peluang mereka menang ada di angka dominan, 51,9%. Sementara buat hasil imbang, peluangnya 24,5%. Sedikit gede dari peluang menang tuan rumah Lille yang ada di 23,6%. Intinya sih, secara statistik kedalaman skuad PSG dan ketajaman baru dari Ferran Torres diprediksi masih cukup buat ngeruntuhin pertahanan alot Lille. Tapi ya, seperti yang kita tahu, sepak bola nggak cuma dimainin di atas kertas statistik. Laga ini nyajiin drama taktik yang seru banget. Di satu sisi ada pelatih yang berani ambil resiko, ngerotasi pemain bintangnya demi kebugaran jangka panjang. Dan di sisi lain ada tuan rumah yang siap bertahan habis-habisan demi nyuri poin. Jadi pertanyaannya buat kalian, apakah perjudian rotasi ala Luis Enrique ini bakal berujung 3 poin mulus? Atau justru tembok pertahanan Lille yang bakal ngasih kejutan besar dan ngehukum PSG malam ini? Coba dong share analisis kalian. Sampai jumpa di bedah taktik selanjutnya.